Orderan banyak? Wow, keren. Tetapi, akankah coba lo kalau persiapan kita tidak betul-betul tertib? Nah, teman-teman sobat kuliner, kali ini Dapur Nini Cementring akan memberikan tips dan cara mempersiapkan ketika orderan banyak. Cekidot. Siang ini DNC dibantu sama Kakak Santi. Halo Kakak Santi. Dan ini lumayan hari ini tuh ini ya banyak gitu ya yang dikerjakan kan. Iya. Ini mulai kerja dari jam berapa nih? Dari jam 7:30. Apa saja yang sudah dikerjakan? Oh, meracik bumbu-bumbu. Membersihkan ayam. Membayar bumbu. Menyiapkan terus untuk packing makanan. Oke, jadi banyak sekali. Dari jam 7.30 sudah stay dan sudah beberapa item yang dikerjakan ya. Dari mulai meracik bumbu-bumbu, ngupas-ngupas, terus kemudian dihaluskan di blender, terus sayuran juga ya sudah semuanya sudah siap, sudah ready, sudah di packing juga, sudah masuk kulkas. Jadi nanti besok itu tinggal mematangkan saja ya. Dan sekarang tuh lagi proses untuk ini ya, boxnya. Oh, jadi ini untuk pesanan besok, prepare-nya sekarang ya? Nah, sehari sebelumnya. Jadi besok itu tidak keteteran ya? Nah, paling nanti yang tim malam yang bagian masak. Tim siang yang racik-racik. Jadi nanti ada shift malam itu yang bagian masak. Wah. Dan pesanannya lumayan ya, lumayan banyak. Dan ini ada beberapa menu juga. Terus ada dua konsep besok itu. Jadi ada tumpeng mini dan ada nasi box ya. Menunya itu besok ada apa saja kira-kira Kakak Santi? Ayam bakar. Terus ada telur pindang. Wow, telur pindang. Nanti kita sharing ya resepnya telur pindangnya DNC. Terus ada urap sayur. Ada tumisan sayur juga. Ada tempe kering. Terus ada sambal lalapan. Aduh. Banyak kan bikin pusing gini masaknya kan. Si malam yang ini yang agak-agak karena menunya cukup komplit ya. Apalagi kalau tumini itu nggak bisa diganggu gugat ya, menunya harus memang idealnya seperti itu ya. Jadi tidak bisa ada yang dikurangin, misalnya satu menu saja. Nah itu kayaknya tuh kurang abdol gitu. Kalau misalnya tidak ada satu menu saja gitu ya, dia harus komplit ya. Ada nasi tumpeng, ada ayam bakar, ada urap sayur, ada tempe kering, ada pindang telur, sambal lalap tidak ketinggalan juga. Itu khasnya masakan Sunda. Makanan Sunda tuh kalau nggak ada sambal tuh kayaknya kurang jos gitu ya. Mantap, semangat ya Kakak Santi. Sobat kuliner, ini lagi proses bikin sambal hijau ya. Jadi untuk menu nasi box sekarang itu sambalnya sambal hijau, dan ini bikin untuk 100 porsi ya teman-teman. Bahan-bahannya nggak macam-macam, hanya cengkeh hijau. Terus ada keriting, cabai keriting hijau juga, ada bawang merah, bawang putih, sama tomat hijau. Udah itu aja ya. Jadi ini direbus dulu sampai getahnya keluar. Nanti setelah mendidih diangkat, kemudian di blender, baru kita masak. Cukup kalau sudah mendidih begini, ini langsung dipatin saja dan nanti tinggal di blender. Setelah di blender, langsung kita masak selama minimal 3 jam dalam api kecil teman-teman. Dan ini tinggal pakai rempahnya, ada daun jeruk nanti ya, sama serai.
Kemudian di H-1 kalian bisa memulai dengan menyicil mengolah menu yang sekiranya bisa tahan lama, seperti membuat sambal misalnya, atau menyiapkan kerupuk, menggoreng kerupuk, atau ngebumbuin ayam dan menyiapkan bumbu-bumbu yang lainnya, sehingga pas di hari H-nya tinggal fokus ke yang sekiranya menu yang harus dadakan saja. Kalau semua pekerjaan bisa termanage dengan baik, maka sebanyak apapun orderannya, ya semuanya akan aman terkendali. Teman-teman sobat kuliner, sebelum menerima pesanan catering, sangat penting bagi pembisnis kuliner untuk mengembangkan menu kreatif yang beragam. Kita perlu mempertimbangkan representasi makanan yang populer, kebutuhan diet khusus, serta tema acara yang akan dilayani dengan menawarkan pilihan yang menarik dan variasi menu yang lezat. Bisnis catering dapat memikat pelanggan dan menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Dalam dunia kuliner yang semakin berkembang tentunya, bisnis catering menjadi salah satu pilihan yang populer bagi banyak orang. Menghadirkan makanan lezat dan layanan profesional, bisnis catering dapat mengakomodasi berbagai acara, mulai dari pernikahan hingga pertemuan bisnis dan lain-lain. Namun, untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis ini, persiapan yang matang dan terencana merupakan kunci utamanya, teman-teman. Dalam menghadapi permintaan pesanan catering yang meningkat, pelaku bisnis kuliner harus memastikan bahwa kita memiliki persiapan yang memadai untuk menghadapi tantangan tersebut. Teman-teman sobat kuliner, yang perlu diketahui adalah kualitas produksi. Suatu produk yang tidak memiliki kualitas baik tidak akan mampu bertahan dalam industri bisnis ini, karena ketidakmampuan dalam menarik konsumen sehingga bisnis tidak dapat berkembang dengan baik. Mengapa demikian? Tinggi rendahnya kualitas produksi sangat menentukan ya, sangat mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita. Semakin baik kualitas manajemen catering produksi, itu tandanya bisnis kalian mampu memenuhi permintaan dan ekspektasi pelanggan. Aspek ini pula yang dijadikan acuan pembeli dalam memutuskan untuk menjadi pelanggan yang loyal, dalam artian bahwa mereka akan melakukan repeat order ada acara yang membutuhkan jasa catering. Untuk persiapan sumber bahan baku berkualitas. Untuk penyajian hidangan yang lezat, bisnis catering harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan berkualitas tinggi. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan pemasok atau supplier lokal yang dapat menyediakan produk segar dan berkualitas. Persediaan yang cukup dan pengawasan yang ketat terhadap kualitas produk menjadi kunci dalam memenuhi pesanan catering dengan standar tertinggi. Dan yang selama inilah yang dilakukan oleh Dapur Neni Camentring. Kemudian ada kebersihan dan keamanan makanan. Kebersihan dan keamanan makanan adalah aspek yang tidak boleh diabaikan dalam bisnis catering. Pelaku bisnis kuliner harus mematuhi aturan kebersihan dan keamanan makanan yang berlaku, serta memastikan bahwa tim kita terlatih dalam praktik sanitasi yang baik. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi. Dan diantaranya adalah harus mempunyai tim profesional dan terlatih. Bisnis catering yang sukses tidak hanya bergantung pada makanan yang lezat saja teman-teman, tetapi juga pada layanan yang profesional. Penting bagi pelaku bisnis kuliner untuk memiliki tim yang terlatih dengan baik dan berpengalaman dalam melayani acara catering. Tim tersebut harus memiliki pengetahuan tentang etiket pelayanan, kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan untuk bekerja dalam tekanan dan menjaga kualitas layanan di setiap acara. Nah, jadi teman-teman sobat kuliner, dalam rangka mencapai kesuksesan dalam bisnis catering, persiapan yang matang dan terencana sangat penting. Dengan memperhatikan langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi, pelaku bisnis kuliner dapat memastikan bahwa kita memberikan pengalaman kuliner yang luar biasa kepada pelanggan kita dan memperkuat reputasi bisnis kita dalam industri yang semakin kompetitif.
Ya teman-teman sobat kuliner, itulah tips kali ini, dan terima kasih untuk kalian yang selalu setia menikmati hidangan-hidangan dari kami DNC. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kalau memang ini bermanfaat. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Oke, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Dadah, terima kasih. Kami dari segenap tim Dapur Indonesia Mentring mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua, para customer yang selalu setia dan selalu mensupport kami selama ini. I love you all.